Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Anyway, video kali ini merupakan video update saja ya teman-teman semua mengenai ulasan saham BBRI yang sudah saya posting pada IG SM Saham sebelumnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mungkin belum join IG SM Saham ya, silahkan cek link joinnya pada deskripsi video untuk bisa terus mendapatkan update dari saya. Nah, di video kali ini saya akan berfokus pada ulasan teknikal mengenai saham BBRI karena memang saham ini sudah turun cukup dalam ya teman-teman semua, sebesar 34% dari harga tertingginya. Oleh karena itu kita akan melihat secara teknikal apakah terbuka ruang entry untuk mengambil momentum rebound kuat di saham ini pada perdagangan minggu depan seperti itu. Ya, namun sebelum saya mulai, saya akan tetap sedikit mengulas mengenai ulasan saham BBRI yang sudah saya posting pada IG SM Saham sebelumnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pemicu daripada anjloknya saham BBRI adalah pelaku pasar asing ya teman-teman semua. Sedikit info untuk teman-teman semua bahwa memang pelaku pasar asing ini adalah pemegang saham terbesar di saham BBRI. Maksudnya seperti apa? Jadi dibandingkan semua saham big caps, memang porsi atau alokasi modal investor asing itu terbesar ada di saham BBRI. Oleh karena itu wajar ketika mereka melakukan rebalancing porto, yaitu dengan mengurangi exposure mereka khususnya di market Indonesia, maka tentunya saham BBRI adalah saham yang paling besar penjualannya oleh investor asing seperti itu. Di mana selama 3 bulan terakhir sudah tercatat outflow kurang lebih sebesar 17 triliun pada saham ini. Jadi memang sangat-sangat besar sekali. Sehingga memang mau tidak mau harga sahamnya harus turun sangat dalam seperti itu ya. Sebesar 34% dari harga tertingginya sebelumnya. Nah, sebenarnya apa sih alasannya asing terus menjual saham BBRI? Ya, tentu selain faktor daripada turunnya suku bunga The Fed yang kemungkinannya semakin kecil ya di tahun 2024 ini, namun juga sebenarnya terdapat nih perubahan ataupun sinyal negatif dari update fundamental BBRI ya, khususnya pada kuartal yang akan datang seperti itu. Nah, kurang lebih indikasinya seperti ini. Jadi sudah terjadi peningkatan dana mahal yaitu time deposit yang dimiliki oleh nasabah BBRI. Hal ini menggerus daripada net interest income yang diperoleh BBRI ya pada laporan keuangan April 2024 seperti itu. Jadi jumlah daripada time depositnya meningkat ya, sehingga membuat NII daripada BBRI ini mengalami penurunan kurang lebih sekitar 11,3% pada laporan keuangan April 2024 seperti itu. Yang kedua yaitu terjadinya penurunan kualitas aset yang disebabkan oleh meningkatnya credit cost ya, dari akibat naiknya NPL pada segmen usaha kecil dan mikro yang dimiliki oleh BBRI ya, yang dapat terlihat dari bengkaknya beban provisi atau pencadangan pada kuartal 1 2024 seperti itu, sehingga mengakibatkan biaya CKPN itu meningkat sebesar 35,9% pada laporan keuangan di April 2024. Jadi ini tren daripada CKPN ini semakin meningkat nih teman-teman semuanya. Otomatis ini tentu akan menggerus laba bersih perusahaan. Ya, dan ini akan dan faktor inilah ya salah satu yang menjadi indikasi kenapa pelaku pasar asing melepas saham BBRI ya, karena sudah ada indikasi bahwa kinerjanya akan turun pada kuartal 2 2024. Nanti tinggal teman-teman perhatikan saja seperti apa ya realisasinya. Semoga sih tidak senegatif yang kita bayangkan ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau ada pertanyaan bagi teman-teman semua mengenai apakah saham BBRI ini saat ini sudah murah atau belum. Jadi sebenarnya kalau secara historikal teman-teman semua ya, kalau kita perhatikan sebenarnya di harga saat ini saya menggunakan pendekatan PBV standar deviasi 5 tahun. Jadi saat ini BBRI sudah menyentuh sebenarnya ya level kurang lebih minus 1 PBV standar deviasi 5 tahun. Jadi sebenarnya di harga 4.300 sampai 4.400 itu sebenarnya secara valuasi historikal BBRI ini sudah murah teman-teman semua ya. Namun kita juga harus memproyeksikan bahwa nantinya akan terjadi penurunan daripada kinerja BBRI, sehingga kita harus melakukan adjustment sedikit lah ke bawah ya daripada valuasi harga saham ini. Jadi kita mengambil valuasi psikologis daripada saham BBRI yaitu di level 2 kali PBV, di mana level ini adalah level yang cukup kuat menahan harga saham ini, itu berada di level 3.800 sampai 3.900. Oleh karena itu bagi teman-teman semua yang memang ingin menjadi investor long term di saham BBRI, maka silakan perhatikan area tersebut ya untuk melakukan akumulasi seperti itu. Oke, demikian sedikit preview dari saya mengenai ulasan saham BBRI sebelumnya di IG SM Saham. Sekarang kita akan masuk dalam ulasan teknikalnya, karena memang ada hal menarik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, jadi berikut merupakan chart daripada saham BBRI ya teman-teman semua. Terlihat memang saham ini turun terus-menerus teman-teman semuanya dari harga tertingginya, terus turun bahkan sampai dengan penutupan Jumat lalu ini mengalami penurunan cukup dalam sampai dengan level 4.180 seperti itu. Nah, namun secara teknikal sebenarnya terdapat teman-teman semuanya kalau saya perhatikan lebih detail ini terdapat peluang rebound yang menarik ya di saham BBRI ya di perdagangan minggu depan. Oke, mari kita lihat sebagai berikut. Jadi kita perlu melakukan zoom out daripada chart BBRI ya untuk bisa mendapatkan view yang lebih jelas daripada pergerakan analisa teknikal sebuah saham. Jadi jangan terlalu sempit analisa time frame tapi kita harus lebarkan gitu. Nah, di sini saya menggunakan sebuah teori yang namanya parallel channel teman semuanya.
Jadi terkadang pergerakan harga saham itu dia bergerak secara visualisasi ke dalam sebuah lorong channel. Makanya disebut juga dengan parallel channel. Jadi antara resisten dan juga support itu bergerak secara harmonik ya. Jadi bisa diproyeksikan. Swingnya itu terlihat cukup jelas seperti itu ya. Jadi dalam melakukan analisa parallel channel kita akan menggunakan bantuan daripada trendline teman-teman semuanya. Jadi di sini saya melakukan penarikan dengan mengambil titik sebagai berikut. Ya. Jadi kita tempatkan trendline-nya pada titik resist yang muncul. Yang kita lihat di sini adalah titik high di sini dan juga titik high di sini seperti itu ya. Sedikit saya melakukan adjustment. Nah, yang disebut dengan parallel channel adalah kondisi kemiringan daripada pergerakan harga saham tersebut ya, dari sisi upper yaitu resistance itu akan diproyeksikan menjadi support. Nah, disinilah hal yang menarik teman-teman semua ya. Mari kita perhatikan. Jadi kalau saya copy, saya doublekan, maka kita akan lihat kalau saya pasangkan pada support yang sempat terbentuk pada pandemi COVID lalu, yaitu di sekitar bulan Mei 2020 lalu ya, itu mengarah kepada support yang terjadi saat ini ya. Mari coba kita panjangkan. Nah, perhatikan teman semuanya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, bahwa ternyata kalau saya besarkan ya, saham BRI pada penutupan Jumat lalu itu sudah mendekati ya, sudah sangat mendekati daripada level support yang ada saat ini ya. Jadi kalau kita perhatikan, jadi ini bergerak harmonik ya dari parallel resist yang terbentuk di lorong channel saat ini. Ini berarti harga saham BRI sudah berpotensi mengalami rebound kuat ya, seperti yang terlihat pada Mei 2020 lalu ya. Ini ketika dia turun tajam, kemudian seketika mengalami rebound kuat. Sehingga hal ini memberikan kita indikasi bahwa terbuka nih ruang momentum rebound yang sama ya, yang akan terjadi pada saham BRI jika level support ini tersentuh teman-teman semua ya. Sedikit saya panjangkan ya biar view-nya lebih jelas. Nah, menariknya di sini ya, kalau saya ambil sedikit proyeksi atau visualisasi, kalau kita ambil dari titik low di sini ya, kejadian yang sama pada Mei 2020 lalu ya. Saya pakai warna yang berbeda saja, pakai warna biru misalkan itu ya. Jadi ini kalau saya proyeksikan dengan pergerakan yang sama ya, saya duplikasikan. Maka kalau kita ambil titik yang sama, maka terbuka ya ruang swing up yang sangat lebar di saham BRI ya, dengan target kurang lebih di level 6.850. Namun tentu saja teman-teman semuanya, ini bukan target yang akan langsung dicapai. Karena kalau kita perhatikan pergerakan dari bulan Mei 2020 lalu ya, secara historikal itu bergerak naik ke level tertingginya ya, itu dari level 2100-an itu ya, sampai ke level kurang lebih 4800. Itu memakan waktu kurang lebih 6 bulan lebih ya, seperti itu. Jadi dalam waktu 6 bulan saham ini mampu rebound dengan kuat ya ke level upper swingnya. Oleh karena itu juga sebenarnya terbuka nih ruang bagi BBRI untuk mengambil hal yang sama, namun dengan catatan bahwa terdapat upgrade performance fundamental daripada saham ini. Karena bagaimanapun faktor fundamental menjadi salah satu faktor terpenting ya bagi pelaku pasar khususnya asing untuk bisa kembali masuk melakukan akumulasi di saham BBRI. Jadi kita memang perlu menunggu result kuartal 2 daripada BBRI ya untuk mengambil keputusan entry yang lebih baik ya, kalau misalkan teman-teman memang ingin melakukan investasi di saham ini. Namun di video kali ini saya akan lebih berfokus pada peluang teknikalnya, karena memang sebuah saham yang menyentuh support parallel channel itu berpeluang untuk mengalami rebound kuat teman-teman semuanya. Jadi mari kita perhatikan sebagai berikut. Kalau misalkan dia turun ya, saya proyeksikan ini areanya berarti kurang lebih itu di level 4150 sampai dengan 4200 ya. Jadi kurang lebih di level 4150 sampai dengan 4200 menjadi ruang entry yang baik bagi teman-teman semua yang memang ingin melakukan trading, sekali lagi melakukan trading di saham BRI ya. Jadi di sini peluangnya adalah spekulatif buy ya, khususnya bagi teman-teman yang memang siap dengan resikonya tentunya ya. Itu kalau misalkan nanti terkonfirmasi berhasil, maka dia punya ruang rebound yang cepat teman-teman semuanya. Nah, sebagai resisten pertama itu di level kurang lebih 4750 seperti itu. Kalau misalkan nantinya dia mengalami overshoot kenaikan seperti yang pernah terjadi di April 2022, kemudian yang pernah terjadi di Desember 2022 gitu ya, maka dia juga bisa naik dengan cepat itu ke level kurang lebih 5000 seperti itu ya. Kalau misalkan level 5000 itu mampu ditembus juga, maka dia punya ruang naik dengan cepat itu ke level 5350 ya sebagai resisten ketiganya seperti itu. Namun sebagai target objektif kita di perdagangan minggu depan
mengingat marketnya juga masih kurang bagus ya kemungkinan, maka proyeksi yang paling ideal itu adalah kalau misalkan nanti terjadi rebound di support parallel channel ini, maka saham BBRI memiliki peluang untuk naik ke level 4.750 sebagai target price terdekatnya seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok bisa yakin bahwa saham ini itu memiliki peluang rebound yang kuat ya ketika dia menyentuh level support parallel channel ini? Oke, mari kita perhatikan beberapa indikator berikutnya ya. Nah, salah satu yang saya pakai adalah RSI teman semuanya. Jadi RSI ini bisa digunakan untuk mengukur kekuatan daripada minat buyers ataupun seller seperti itu ya, dorongan buyers maupun seller itu seperti apa. Jadi kalau kita perhatikan pada Mei 2020 itu harga sahamnya mengalami penurunan yang cukup dalam, itu juga diikuti dengan penurunan yang terjadi pada indikator RSI ya seperti itu, di mana indikatornya sudah menyentuh atau keluar daripada area oversold-nya seperti itu. Dan ketika dia rebound maka langsung disambut dengan kenaikan RSI. Nah, kondisi saat ini juga sama ya. Jadi dia turun mendekati support parallel channelnya dengan indikator RSI yang juga berada di area oversold-nya seperti itu. Sehingga secara teknikal indikator RSI sudah memberikan sebuah sinyal bahwa akan ada rebound kuat ya di saham ini seperti itu. Indikator kedua yang saya lihat adalah indikator MACD. Ya, sama persis. Teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa ketika saham ini mengalami penurunan ya, indikator MACD ini mengalami namanya divergence ya. Kalau saya perlebar seperti ini, ya dia turun kan, tapi sudah ada sinyal kalau diperhatikan ya. Oke, jadi ketika dia sahamnya mengalami penurunan, ini sinyal garis MACD justru mengalami kenaikan atau disebut juga dengan divergence seperti itu. Jadi arah MACD-nya ke atas, di mana harga sahamnya justru mengalami penurunan seperti itu. Nah, kita perhatikan juga di kondisi yang sama saat ini, maka sebenarnya juga kondisi itu nampak seperti itu ya. Jadi di mana MACD itu juga mengalami namanya positive divergence ya. Jadi MACD sudah bergerak naik, namun harga sahamnya justru mengalami penurunan seperti itu. Ya, jadi berpotensi sekali saham ini untuk mengalami rebound kuat nih dari dua indikator yang kita pergunakan untuk melakukan analisa teknikal di saham ini. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua bisa mengambil peluang tersebut bagi teman-teman semua yang memang suka melakukan trading ya. Sekali lagi hanya bagi teman-teman semua yang memang melakukan trading bukan investasi. Namun sejatinya sebenarnya level 4180 juga sebenarnya memang sudah menjadi area yang cukup baik melakukan pembelian investasi di saham BBRI, namun bukan pembelian terbaik ya sekali lagi ya. Dan saya juga tetap memberikan disclaimer ya terhadap ulasan yang saya sampaikan pada video kali ini, karena tidak ada namanya analisa teknikal yang 100% benar ya. Meskipun secara teori parallel channel seperti itu, namun bukan berarti saham ini absolut akan mengalami rebound. Namun secara teknikal saya hanya bilang bahwa potensinya sangat besar ya untuk mengalami rebound di perdagangan minggu depan. Namun sekali lagi hanya pelaku pasar market yang bisa menentukan hal tersebut. Oke, sekian ulasan saya untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan juga bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan update BBRI serta saham-saham lainnya maupun update market dari saya secara harian, itu maka bisa join ya di channel Telegram SM Saham Free ya. Itu juga saya akan memberikan update harian pada perdagangan market di situ. Maka silakan untuk cek link joinnya pada deskripsi video ya. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.